Shalom Sobat Samas. Kembali kita berjumpa dalam renungan Samas hari ini dengan tema Mengapa kita perlu bertobat. Mari kita berdoa untuk memulainya. Bapa dalam surga, hari ini kami kembali dipersatukan melalui renungan Samas. Berilah kami pengertian dan hikmat-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas yang terkasih, banyak orang menganggap bahwa pertobatan hanya diperlukan bagi mereka yang melakukan dosa besar. Di sini perlu klarifikasi juga bahwa tidak ada dosa besar atau dosa kecil. Dosa ya dosa, titik. Alkitab mengajarkan bahwa setiap manusia membutuhkan pertobatan, karena tidak ada seorang pun yang hidup tanpa dosa dan tidak mungkin diselamatkan selagi manusia dalam keadaan berdosa. Pertobatan bukan sekadar perasaan menyesal, tetapi sebuah keputusan untuk berbalik meninggalkan dosa dan kembali hidup dalam kebenaran Allah sesuai dengan firman-Nya. Jadi, ada banyak alasan bagi kita untuk bertobat, dan semuanya itu untuk kebaikan kita sendiri. Mari kita lihat alasan-alasan itu. Pertama, bertobat adalah penyelamatan. Kita perlu bertobat karena kita lahir sudah dalam keadaan berdosa, yaitu dosa warisan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak total. Relasi yang rusak tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama dan ciptaan lainnya. Akibatnya, manusia pasti mati. Hal ini ditegaskan dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jika kita hidup dalam dosa, maka konsekuensinya kita tidak akan diselamatkan, karena Allah itu kudus dan tidak dapat bersatu dengan dosa. Tetapi ketika kita bertobat, maka kita akan diselamatkan dan kembali hidup bersama dengan Allah yang Maha Kudus selamanya. Kedua, bertobat adalah pemulihan. Kita perlu bertobat untuk memulihkan relasi dengan Allah. Kecenderungan manusia adalah dosa karena manusia jauh dari Allah. Manusia hidup semakin terpuruk dan melahirkan kejahatan demi kejahatan. Ketika kita bertobat dan percaya kepada Kristus, maka hubungan itu dipulihkan. Kapanpun kita dapat datang kepada Bapa, karena tirai pemisah itu sudah dikoyakkan saat Kristus mati di kayu salib sekali untuk selamanya. Ketiga, bertobat adalah proses seumur hidup. Dalam bagian pertama dan kedua tadi, berkaitan dengan pertobatan dari dosa warisan pembawa kematian yang telah dihapuskan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Bagian yang ketiga ini adalah berkaitan dengan dosa perbuatan, yaitu dosa yang kita perbuat setiap hari. Adakah di antara kita yang tidak berdosa sekali saja dalam sehari, baik secara aktif maupun secara pasif? Jelas tidak ada, bukan? Karena itu, maka pertobatan itu dilakukan setiap saat dan setiap hari. Itu adalah proses seumur hidup kita. Seperti seorang anak yang minta maaf kepada bapaknya setiap kali ketika ia berbuat salah. Penulis Amsal menulis demikian. Barang siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13.
Sobat Samas yang terkasih, pertobatan bukan sekadar menangis dan menyesali dosa, tetapi mengubah arah hidup kita dan berkomitmen penuh kepada Allah. Dari hidup yang lama menuju hidup yang baru. Dari hidup yang berpusat pada diri sendiri menjadi hidup yang berpusat pada Tuhan. Pertobatan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kerendahan hati kita dan ketaatan kita kepada Allah. Tuhan selalu membuka pintu pengampunan bagi siapa saja yang mau datang kepadanya dengan hati yang tulus. Mari kita datang kepadanya selagi kita diberi kesempatan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami sudah diselamatkan. Sengat maut telah diputuskan, kuasa dosa telah dihapuskan, dan kuasa iblis telah dihancurkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Namun, kami sadar bahwa pertobatan itu adalah proses seumur hidup, dan itu dimungkinkan agar kami selalu datang pada Bapa dalam relasi kasih. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengampuni dan menyelamatkan kami berdoa. Amin.